Setelah membunuh Wang Yu dan menghancurkan formasi iblis api yang bahkan tak mampu ditembus oleh Kaisar Iblis, Wang Lin memulai pertarungan sengit dengan iblis kuno negara iblis api. Pada akhirnya, Wang Lin berhasil membantu iblis kuno Bei Luo melahap iblis api dan memperoleh warisannya. Setelah formasi kota iblis api berhasil dihancurkan, Wang Lin langsung mencoba masuk ke dalamnya. Namun, energi spiritual iblis meledak dari pusat kota dan langsung membentuk awan ungu yang berubah menjadi bayangan iblis bertanduk ganda. Ia menatap ke arah Wang Lin dan berkata, "Kultivator rendahan, meskipun kau dilindungi oleh Bei Luo, karena kau telah berani menghancurkan formasi iblisku, kau pasti akan mati." Bayangan iblis itu mengayunkan tangannya, dan dalam sekejap seluruh ibu kota berubah menjadi dunia merah yang dipenuhi oleh api dan magma. Suara ledakan bergema, udara panas menyembur dari tanah, dan ratusan ilusi muncul di sekitar iblis kuno api. Melihat itu, Wang Lin menarik kembali 1 juta energi pembantaian ke tubuhnya. Ia kemudian membentuk segel kehidupan. Seketika tubuhnya diselimuti oleh zirah iblis. Saat ia melayang ke udara, bayangan iblis kuno mencoba menghentikannya dengan berbagai teknik. Namun, teknik-teknik itu berhasil dihentikan oleh energi iblis dari zirah iblis miliknya dan 1 juta segel pembantaian. Wang Lin bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, jari kematian muncul di tangan kanannya dan ditembakkan seperti kilat. Iblis kuno meremehkan serangan Wang Lin dan menganggap zirah iblis yang berserakan akan sia-sia tanpa hati iblis. Kemudian, iblis kuno menyerang menggunakan raungan energi spiritual iblis. Wang Lin menunjuk ke arah iblis kuno dan berkata, "Transformasi iblis." Dalam sekejap, ia menyerap energi iblis dari zirah besi hingga tubuhnya dipenuhi energi dan berubah menjadi iblis. Serangannya menembus raungan iblis kuno. Namun, iblis kuno berhasil melahap energi tersebut dan berkata, "Tidak buruk, energi iblis ini dapat dianggap murni." Wang Lin terus maju. Melihat itu, iblis kuno langsung melepaskan ledakan energi iblis bercampur indera ilahinya. Hal itu cukup untuk menekan area ribuan kaki di sekelilingnya. Namun, Wang Lin tetap tenang dan mengaktifkan transformasi Dao. Sungai neraka muncul dan membentuk jalan di bawah kakinya. Seketika sungai itu langsung menyelimutinya dengan kekuatan reinkarnasi. Dengan perlindungan itu, Wang Lin tetap tenang dan melangkah maju. Iblis kuno menyerang Wang Lin dengan cakar raksasa yang dipenuhi energi iblis. Energi jahat dari zirah iblis Wang Lin kembali ke tubuhnya dan 1 juta untaian energi pembantaian muncul dengan cahaya yang menyilaukan. Wang Lin maju dan menabrak cakar itu secara langsung. Tabrakan dahsyat terjadi, serangan Wang Lin berhasil membuat tangan kanan iblis kuno terpental. Ratusan ribu segel pembantaian Wang Lin langsung pecah, namun itu berhasil pulih dalam sekejap. Setelah bertukar satu serangan, iblis kuno mulai menyadari satu hal, Wang Lin bukanlah kultivator biasa. Bei Luo pasti memiliki rencana, karena itulah dia mengirimnya. Kemudian, iblis kuno menggunakan teknik tingkat tinggi. Ia mengaktifkan mantra pembantai iblis. Dalam sekejap, energi iblis membentuk pusaran dan keluar dari tubuhnya. Magma di dalam bumi mendidih dan udara panas berkumpul hingga membentuk sebuah tombak merah raksasa yang dipenuhi energi iblis yang sangat panas. Wang Lin bisa merasakan bahaya besar saat tombak iblis itu muncul. Wang Lin tak gentar. Ia tetap menyerbu ke depan. Wang Lin kemudian menyentuh dahinya dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, ia mengaktifkan 1 juta untaian energi pembantaian yang langsung menyatu menjadi satu. Wang Lin memfokuskan 1 juta gas energi pembantaian ke ujung jarinya dan maju hingga mencapai jarak 500 kaki dari iblis kuno. Saat ia muncul, Wang Lin langsung berteriak. Ia mengeluarkan segel khusus yang diberikan oleh iblis kuno Bei Luo. Sesuai perjanjian mereka, Wang Lin hanya perlu menghancurkan formasi iblis api dan menggunakan segel ini pada jarak 500 kaki. Karena mustahil baginya untuk mengalahkan iblis kuno dengan kekuatannya sendiri. Perang yang terjadi bertujuan untuk mengosongkan ibu kota negara iblis api agar Wang Lin bisa mendekati iblis kuno tanpa gangguan. Setelah ia mengaktifkannya, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Ia langsung memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya mengeluarkan suara mengerikan sebelum kabut darah terbentuk. Ekspresi iblis api berubah drastis saat ia melihat kabut itu berubah menjadi sosok manusia berdarah dengan aura ilahi. Iblis api langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Darah Wang Lin mengandung aura dewa kuno. Hal ini memungkinkan iblis kuno Bei Luo memanifestasikan dirinya melalui darah Wang Lin dan keluar dari wilayahnya. Kemunculan aura Bei Luo mengguncang seluruh negara iblis api. Tak terkecuali 7 iblis kuno di negara lain pun segera menyadarinya. Melihat itu, iblis kuno dari negara iblis api berkata, "Keberuntunganmu cukup baik karena menemukan seorang kultivator yang memiliki aura dewa kuno. Ditambah hubungan indera ilahi antara kalian membuatmu bisa membentuk tubuh menggunakan darahnya untuk waktu yang lama. Itu memungkinkanmu meninggalkan batasan negara iblis langit." Suara Bei Luo keluar dari tubuh darah itu dan mengingatkan bahwa mereka sudah terpisah terlalu lama. Jika kita terus seperti ini, kita akan dihancurkan satu persatu. Setelah kita berhasil menyatu, kita akan terlahir kembali sebagai iblis kuno yang baru. Sedangkan 7 iblis lainnya, aku akan melahap mereka satu persatu.
Kemudian, bayangan darah Beluo menerjang bayangan iblis api. Energi spiritual iblis berubah menjadi kabut dan nyala api iblis yang menyelimuti area pertempuran. Sementara itu, tubuh Wang Lin menjadi sangat lemah karena ia telah kehilangan banyak darah. Di sisi lain, mantra tombak bayangan iblis hanya tertahan sesaat oleh nyala api sebelum akhirnya menyerangnya lagi. Saat tombak mendekat, Wang Lin langsung menyentuh ujung tombak itu dengan jarinya yang dipenuhi oleh energi pembantaian. Kekuatan dahsyat meledak dan saling melahap satu sama lain. Ledakan dahsyat terus terjadi. Setiap energinya hampir habis, Wang Lin segera mundur dan memulihkan tubuhnya. Setelah itu, ia menahan tombak itu lagi. Siklus ini terus berulang hingga tak terasa Wang Lin telah mundur lebih dari 1000 kaki. Akhirnya tombak itu hancur oleh sehelai energi iblis. Setelah itu, Wang Lin segera pergi menuju tanah suci lembah iblis di pusat ibu kota negara iblis api. Tujuan Wang Lin adalah memecahkan formasi iblis ibu kota. Ia mendekati iblis kuno untuk meminjam auranya demi memanggil bayangan darah Beluo, lalu mengambil benda berharga yang disegel oleh roh iblis kuno. Di dalam lembah yang sunyi, berdiri sebuah patung besar yang menyalurkan energi spiritual iblis ke iblis api. Saat Wang Lin mencoba masuk, patung itu menghentikan aliran energi dan membentuk avatar iblis kuno dengan 2 tanduk seukuran dirinya. Wang Lin mengetahui ia tidak mungkin bisa mengalahkan avatar iblis itu. Untuk mengalahkannya, Wang Lin harus menggunakan energi pedang Ling Tianhou. Suara Beluo bergema di telinga Wang Lin. Ia memberitahu Wang Lin untuk segera menghancurkan patung di depannya agar ia bisa menyatu dengan iblis api. Sebagai gantinya, Wang Lin tidak perlu lagi membantunya dalam penggabungan dengan 7 iblis kuno lainnya. Beluo juga berjanji akan memberikan 2 warisan iblis kuno. Setelah memikirkannya, Wang Lin akhirnya setuju. Namun, itu semua bukan karena janji, tetapi karena Wang Lin ingin membalas hutang budi. Beluo telah menyelamatkannya 2 kali dari situasi hidup dan mati. Setelah itu, Wang Lin mengalirkan energi pedang Ling Tianhou ke jarinya. Cahaya emas menerangi seluruh lembah. Melihat itu, avatar iblis kuno membentuk berbagai simbol iblis dari energi iblis di hadapannya. Wang Lin lalu melepaskan energi pedang Ling Tianhou. Badai energi pedang menghancurkan simbol-simbol pelindung berbentuk jaring yang dibuat avatar iblis kuno. Karena sebagian besar kekuatan iblis kuno sedang digunakan untuk melawan Beluo, avatar yang tersisa hanya berada di tahap akhir ascendant. Jelas, ia tidak mungkin mampu menahan serangan ini. Energi pedang Ling Tianhou menembus pertahanan patung itu dan menghancurkan avatar iblis kuno. Wang Lin langsung muncul di depan patung dan mencoba menghancurkannya. Namun, terdengar teriakan yang menyuruhnya berhenti. Sebuah tangan raksasa turun dari langit ke arah Wang Lin. Kabut iblis membentuk kepala iblis kuno yang berusaha menelannya. Sementara itu, Wang Lin mengalirkan energi spiritual surgawi ke dalam patung. Retakan perlahan muncul dari patung itu. Tak lama kemudian, patung itu akhirnya runtuh sepenuhnya. Serangan iblis api akhirnya lenyap seketika. Setelah patung hancur, energi iblis menyebar dan memperlihatkan sepotong tulang tangan. Wang Lin segera mengambilnya. Begitu disentuh, kekuatan luar biasa menghantam jiwa asalnya dan membawanya ke ruang kosong. Di kekosongan itu, pemahaman Wang Lin terus meningkat. Mantra yang pernah ia pelajari muncul satu persatu. Berbagai adegan muncul di hadapan Wang Lin. Salah satunya adalah dirinya dengan gembira mengangkat batu besar menggunakan mantra dan akhirnya menghilang. Setelah itu, muncul Wang Lin lain yang berjalan keluar lalu duduk di samping Wang Lin. Adegan lain menampilkan Wang Lin muda berambut panjang, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Di depannya, ada banyak kultivator formasi inti yang tewas satu persatu. Sosok lain juga keluar dan duduk di dekat Wang Lin dengan membawa aura Ji-Realm. Kemudian, muncul Wang Lin lain yang menggunakan berbagai mantra, jari kematian, jari iblis, semua keluar dari adegan masing-masing dan duduk bersama. Ada juga Wang Lin berjubah abu-abu yang dikelilingi oleh 1 juta untayan energi pembantaian. Kemanapun dia pergi, kehancuran selalu mengikutinya. Semua Wang Lin muncul dengan berbagai adegan. Ada yang berkultivasi, ada yang mengeluarkan mantra, bahkan ada yang menggunakan mantra pemberhentian ilahi. Wang Lin sangat terkejut saat menyadari pemandangan ini sama dengan ketika ia mendapatkan mantra dari Alseer. Wang Lin kemudian berkata, mungkinkah perubahan yang muncul saat ini adalah seseorang yang mencapai puncak langkah pertama dan akan memasuki tahap ilusionary yin dan corporeal yang? Berkat warisan iblis kuno, aku bisa mengalaminya lebih awal. Setelah itu, semua sosok Wang Lin mulai menghilang. Yang paling cepat menghilang adalah Wang Lin berjubah abu-abu. Melihat kesempatan itu, Wang Lin segera melayang maju dan menyatu dengan sosok berjubah abu-abu melalui mantra pembantaian surgawi. Dalam sekejap, beberapa bulan pun berlalu, perang yang telah berlangsung selama seabad akhirnya berakhir. Negara iblis langit menarik pasukan, iblis-iblis kuno saling melahap. Iblis kuno Beluo pertama kali menyelesaikan pelahapan. Ia menyatu dengan iblis kuno dari negara iblis api dan menjadi sangat kuat. Ia yang sekarang tidak perlu darah Wang Lin untuk muncul. Kemudian, Wang Lin duduk bersila dengan mata terpejam di Danau Naga di dekat ibu kota negara iblis langit. Dia memasuki kondisi misterius setelah menyentuh tulang dari patung iblis api. Beluo kemudian membawanya ke tempat itu dengan mantranya. Ketika matanya terbuka, ada kilatan cahaya kemasan di dalamnya. Tanpa energi spiritual surgawi, dia terlihat seperti orang biasa.
Beiluo mengungkapkan bahwa ras iblis kunonya memiliki mantra kuno yang bisa memahami langit dan bumi, serta membuat mantra sendiri yang bisa digunakan pada makhluk lain. Namun, hanya bisa dialami sekali seumur hidup. Akan tetapi, hal itu tak berlaku untuk ras iblis kuno. Wang Lin merenung dan teringat sosok berjubah abu-abu yang seolah-olah hanya mimpi, namun meninggalkan ketakutan. Beiluo kemudian berkata bahwa ia telah memberikan warisan mantra kepada 2 kultivator lain dan mendapatkan pemahaman tentang mantra. Salah satunya bernama Sun Yun. Ia memiliki bakat tertinggi dan bahkan berhasil membuat mantranya sendiri. Bakatnya tidak kalah dengan klan iblis kuno. Setelah mendengar nama Sun Yun, Wang Lin merenung. Ia kemudian membuka matanya dan bertanya tentang satu hal terakhir dalam perjanjian mereka. Hembusan angin iblis muncul di Danau Naga. Angin itu membentuk pusaran dan mengungkapkan seorang pemuda bermata hijau jahat. Ia mengeluarkan cahaya iblis yang aneh. Pemuda itu menatap Wang Lin dan memperingatkan dia tidak akan melupakan janjinya. Dia telah menggunakan mantra untuk menemukan Zhou Yi. Dengan santai, Beiluo melambaikan tangannya. Kilatan cahaya muncul dan bergabung membentuk gambar sebuah jurang besar yang tampak seperti retakan raksasa di tanah. Untaian gas hitam keluar dari jurang itu. Beiluo juga memberitahu bahwa tempat itu disebut jurang pasang surut oleh kultivator. Zhou Yi berada di jurang itu. Ada 6 pintu masuk dan yang paling dekat dengan Zhou Yi ada di negara iblis air. Wang Lin melihat gambar yang diberikan iblis kuno Beiluo dan bertanya, tempat apa sebenarnya jurang pasang surut itu? Beiluo kemudian menjelaskan bahwa tempat itu berada di ruang yang telah runtuh berkali-kali, sehingga membentuk terowongan menuju bentuk-bentuk yang tidak diketahui, karena ruang di sana selalu berubah. Di dalam terowongan ada kekuatan pelahap yang tak terbayangkan. Iblis kuno Beiluo tidak mengatakan lebih banyak. Wang Lin jelas menyadari setan kuno Beiluo menyembunyikan banyak hal darinya. Namun, Wang Lin tidak memaksanya untuk menjelaskan lebih jauh karena ia mengetahui itu akan sia-sia. Wang Lin kemudian bertanya, apakah 6 pintu masuk jurang pasang surut sama dengan jalan keluar tanah roh iblis? Beiluo menjelaskan bahwa hanya ada satu jalan keluar yang berada di negara iblis api. Dia kemudian meraih gambar jurang dan mengubahnya menjadi batu giok. Giok itu kemudian dilemparkan ke Wang Lin. Batu giok itu memungkinkan Wang Lin menggunakan indera ilahinya untuk meminjam sudut pandang Beiluo ketika ia berada di jurang pasang surut dahulu kala. Dengan demikian, Wang Lin dapat melihat segala sesuatu di dalam jurang pasang surut sebagai hadiah penutup perjanjian antara keduanya. Wang Lin menerima hadiah dan warisan yang diberikan oleh iblis kuno Beiluo, kemudian berterima kasih. Wang Lin lalu menghilang dari Danau Naga. Iblis kuno Beiluo melihat ke arah Wang Lin pergi. Dia merencanakan untuk sepenuhnya menyerap 7 iblis kuno lainnya dalam 100 tahun untuk bisa terlahir kembali dan ingin melihat kondisi iblis kuno Tajia yang dulu mencuri hadiahnya. Dia juga menyadari Wang Lin memiliki aura dewa kuno murni di jiwanya walaupun samar. Itu berfungsi sebagai pemulihan baginya. Namun, itu juga membuatnya gemetar. Dewa kuno adalah klan yang memperoleh kekuatan terbesar setelah Orde Kuno runtuh. Aura di dalam tubuh Wang Lin sangat kuat. Ia memperkirakan itu berasal dari dewa kuno bintang 8, bahkan mungkin bintang 9. Jika itu benar dewa kuno bintang 9, maka ia bisa membunuh Beiluo dengan mudah. Bahkan jika Beiluo bekerja sama dengan iblis kuno lainnya, mereka tak akan bisa berbuat banyak. Karena aura itu, ia bisa mengambil wujud dengan meminjam darah Wang Lin tanpa merusak pikirannya. Sebenarnya aura dewa kuno saja tidak cukup. Harus ada sedikit garis keturunan kerajaan. Ia juga menyadari bahwa jika aura itu diekstrak atau diserap, maka akan menimbulkan masalah besar di masa depan. Karena dewa kuno masih bisa hidup hingga sekarang. Meski ia mampu menahan godaan itu, ia ragu apakah iblis kuno Tajia bisa menahan godaan yang sama.